تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus masjid Baitur Rahim, Villa Taman Kartini dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah menunggu dan mohon maaf untuk keterlambatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul sekarang surah Ali Imran ayatnya ayat 195. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, yang artinya sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapus kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Sababun nuzul ayat ini, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, saya tidak mendengar Allah menyebut khusus tentang wanita di dalam ayat Al-Quran mengenai peristiwa hijrah. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas Ali Imran 195 sebagai penegasan atas pertanyaannya itu. Jadi diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Sa'id bin Mansur, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi dulu ada banyak pertanyaan para sahabat, termasuk sahabiat, termasuk para istri Nabi. Itu bukan Nabi yang menjawab, tapi langsung Al-Quran yang menjawab. Salah satunya. Jadi kalau bahasa sederhananya, dalam peristiwa hijrah yang luar biasa dan itu momen kebangkitan Islam, kok Allah tidak menyebut secara khusus wanita. Karena memang pertama gini ya, Al-Quran itu selama tidak ada pengkhususan, maka walaupun domir atau kata ganti yang Allah pakai itu untuk laki-laki, itu sebenarnya berlaku untuk semua, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, dalam bahasa Arab itu ada satu rumus, kalau ada perempuan kepadanya diberlakukan domir laki-laki, itu kemuliaan. Contoh gini, ada ibu-ibu mengucap salam ke kita, Assalamualaikum, terus saya jawab Waalaikumsalam, itu pemuliaan itu. Padahal harusnya kan wa'alaiki, tapi tidak, saya jawab wa'alaikum. Saya jawab dengan domirkum. Domirkum itu kata ganti untuk laki-laki jamak. Itu memuliakan berarti. Itu dalam tradisi Arab. Makanya
domir laki-laki itu diberlakukan secara umum dalam Quran maupun hadis untuk laki-laki maupun perempuan, selama tidak ada petunjuk di dalamnya bahwa itu khusus untuk laki-laki atau khusus untuk apa tadi perempuan. Itu seperti itu. Nah, Ummu Salamah bertanya gitulah ke Nabi. Nah, Allah sangat mencintai para istri Nabi, maka pertanyaannya dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat ini, fastajaba lahum. Dijawab oleh Allah pertanyaannya, kepenasaranannya tentang kenapa Allah kok tidak menurunkan ayat khusus tentang menyebut secara khusus perempuan. Ternyata Allah akhirnya mau berkenan menyebut bahwa ya siapapun di antara kalian baik laki-laki maupun perempuan. Itu seperti itu. Nah, itu jadi dasar ini kemudian bahwa kedepannya terus ayat Al-Quran itu kalau turun dengan domir kalian laki-laki itu berlaku juga untuk perempuan selama tidak ada, saya ulang, petunjuk khusus yang menunjukkan bahwa itu hanya berlaku khusus untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan misalnya gitu. Contoh gini, ini contoh misalnya. Ada beberapa dalil, sebut saja misalnya aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ini berlaku untuk laki maupun perempuan. Terus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nah, nanti ada ayat khusus misalnya tentang masalah jilbab. Nah, itu nanti khusus. Nah, itu berlaku untuk kaum perempuan, tidak berlaku untuk kaum laki-laki misalnya. Ada kalanya Allah rinci juga laki perempuan untuk perihal perbuatan yang sama-sama dilarangnya, tapi kemudian itu rame apa? Buat apa nih? Nah, jadi itu berlaku untuk laki maupun perempuan, seperti misalnya janganlah wanita mencela wanita yang lain, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain, terus wanita kepada wanita yang lain, ada dirinci di situ. Karena bisa jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Karena bisa jadi yang menghina, yang dihina, satu kaum yang dihina lebih baik daripada kaum yang menghina, dan begitu seterusnya. Itu ada rincian-rinciannya kan. Seperti pencuri laki-laki, pencuri perempuan, penzina laki-laki, dan seterusnya. Ada saatnya itu dirinci. Nah, tapi secara umum ya tadi teorinya seperti yang saya katakan tadi di atas. Nah, ayat ini menegaskan tentang baik laki maupun perempuan tidak dibedakan jenis kelaminnya oleh Allah. Pokoknya kalau mau berhijrah, mau berjuang di jalan Allah, maka mereka sama-sama mendapatkan keutamaan di hadapan Allah dalam bentuk apa? Surga-surga. Akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik pemilik pahala. Yang perlu dicatat dengan baik begini ya, ini rumus. Jadi secara umum laki maupun perempuan, asalkan dia beriman kepada Allah dalam hal kebaikan, secara umum itu akan diapresiasi sama oleh Allah di hadapan Allah. Itu pada dasarnya, mau laki maupun perempuan. Nah, karena asas kemuliaan di hadapan Allah itu ukurannya bukan jenis kelamin. Saya ulang ya, asas kemuliaan dalam Islam itu bukan jenis kelamin, tapi ketakwaan. Sebagaimana Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi itu rumus dasarnya dulu, baik laki maupun perempuan, siapapun yang beriman di antara mereka kalau berbuat baik akan diberi pahala yang sama, itu secara umum. Namun nanti dalam praktek keberagamaan memang ada perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan yang tentu secara kasat mata kita bisa melihat, nampak laki-laki lebih banyak peluang beribadahnya daripada perempuan. Karena perempuan ada masa haid, ada masa nifas,
Nah, wanita itu ada masa-masa di mana kemudian mereka itu tidak boleh beribadah tertentu dikarenakan kondisinya itu. Namun sesungguhnya karena sebagian kalian dari sebagian yang lain, kata Allah tadi, sebagian kalian dari sebagian yang lainnya, sehingga wanita itu juga masih bisa berkesempatan untuk mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya laki-laki. Sebut saja misalnya dalam hal jihad. Di samping memang ada beberapa perempuan yang nanti ikut dalam peperangan bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara umum, andaikan pun mereka tidak ikut perang karena tidak ada kewajiban perang bagi wanita pada dasarnya, maka pada dasarnya mereka juga tetap bisa mendapatkan pahala jihad. Dengan cara bagaimana? Membantu perjuangan-perjuangan mereka. Sehingga mungkin jenengan pernah, pertama ayatnya sering saya sampaikan ya. Ayatnya sering saya sampaikan di surah An-Nisa ayat 85 itu, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Itu kalau Anda baca juga tentang bab jihad itu misalnya, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya panjang tentang masalah jihad itu. Itu diantaranya adalah siapa yang memenuhi kebutuhan keluarga orang yang berjihad, maka dia diberi pahala jihad. Siapa yang mempersiapkan perbekalan orang yang akan berjihad, maka dia akan diberi pahala jihad misalnya. Dan begitu seterusnya. Dalam konteks ini, kalau kita kembangkan dalam konteks kekinian maksud saya, maka coba kita lihat. Oke lah, memang tampak di permukaan yang sholat berjamaah di masjid misalnya, atau yang bekerja mencari nafkah adalah suami. Tapi terus yang menyiapkan bajunya siapa misalnya? Yang masak masakannya atau nyiapin masakannya siapa? Biasanya bapak-bapak aja pembantu, Ustaz. Kalau pembantu ya berarti pembantunya dapat enggak? Ya, pembantu tetap dapat, nanti ada jatahnya sendiri. Tapi itu yang sering saya bilang kepada para ibu-ibu itu. Jadi oke lah yang nyuci mungkin pembantu, yang nyetrika mungkin pembantu. Tapi mbok ya yang nyiapin baju untuk dipakai suami itu ya istri gitu loh. Ya, yang nyiapin makanan atau sarapan untuk suami makan tuh mbok ya istri. Supaya apa? Supaya pada setiap kebaikan suami itu, pada setiap kebaikan suami itu istri mendapatkan bagian pahalanya. Karena terutama di bulan Ramadan itu ada beberapa ibu-ibu yang setengah protes lah. Laki-laki enak ya Ustaz ya bisa beribadah full di bulan Ramadan, sementara kita kan ada liburnya. Loh, saat libur itu ibu justru harus lebih giat lagi memfasilitasi suami dan anak-anak laki-laki, ibu terutama saya bilang, agar supaya nanti di setiap puasa suami dan anak laki-laki ibu mendapatkan bagian pahalanya yang sama dengan mereka. Kalau punya suami, kalau nggak punya suami gimana Ustaz? Ya gampang, suami orang saya bilang. Maksudnya suami orang itu ke masjid. Kan ada orang yang mungkin butuh buka puasa, ada yang mungkin iktikaf butuh sahur. Walaupun ibu hanya nyumbang 1-2 bungkus atau 1-2 minuman dan seterusnya. Itu membuat kita insya Allah akan diberi pahala yang sama dengan orang-orang yang kita bantu untuk sahurnya, untuk bukanya dan begitu seterusnya. Nah, dari dulu perempuan tuh ya di situ. Kalau misalnya untuk menutup kekurangan dalam keberagamaannya, kecuali nanti ada beberapa wanita yang memang dengan izin Allah diberi kelebihan-kelebihan, seperti kelebihan ilmu untuk mengajar misalnya, diberi kelebihan kemampuan dalam memimpin sehingga misalnya menjadi pimpinan kayak para istri Nabi menjadi pemimpin bagi para sahabiah yang lain atau bagi anak-anak dan para sahabiah yang lain dan begitu seterusnya. Bahkan Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin itu menjadi guru bagi para sahabat, menjadi dosen. Ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha sama Ummu Salamah radhiyallahu anha itu dosen itu, Hafsah radhiyallahu anha itu dosen. Nah, di antara muridnya adalah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Jadi saya ulang, secara umum laki maupun perempuan siapapun yang beriman itu diberi pahala yang sama oleh Allah dalam hal ketakwaan, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang saya sering bilang di mana-mana itu, sebaik-baiknya istri, kalau kebaikan istri adalah karena kebaikan suami, maka tetap suami yang paling banyak pahalanya, asal suaminya sama-sama baik. Nah, jadi kayak jenengan rajin ngaji, ibu-ibu rajin ngaji, rajin sholat juga sama. Suami rajin ngaji, rajin sholat. Nah, rajin ngajinya istri, rajin sholatnya istri karena kelapangan dada suami untuk mempersilakan bahkan menyuruh istrinya ngaji. Apalagi kalau istrinya ngaji disangoni, nah itu. Jadi kalau istrinya ngaji
disangoni. Itu suaminya itu sebaik apapun istrinya, suaminya tetap yang paling banyak pahalanya. Asalkan sama-sama loh ya. Tapi kalau gini lain, udah mah ngaji sana mah, sholat sana mah, baca Quran sana mah, kan atas izinku mah ya aku enggak usah moco, aku ikut pahalanya ikut kamu aja, enggak bisa kalau gitu. Bukan enggak bisa, tetap istrinya dalam pandangan Allah lebih tinggi dalam hal ini. Kenapa? Karena mujahadahnya itu. Ya, mungkin pahalanya sama-sama dapat karena atas izin suami, sebagaimana rumus di surah An-Nisa ayat 85 tadi. Tapi kalau yang satu bertakwa, satu tidak bertakwa, tetap nilai mujahadah itu yang berbeda di hadapan Allah. Itu seperti itu. Nah, akan tetapi kalau sama-sama, tetap suami yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena setiap kebaikan setiap kebaikan istri, suami juga mendapatkannya. Kenapa? Karena pemimpinnya suami. Tapi kalau kebaikan suami atas dorongan istri juga, setiap kebaikan suami, istri juga mendapat, sama-sama dapat. Ya memang harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Pokoknya untuk hal kemuliaan dalam Islam, ukurannya bukan jenis kelamin. Saya ulang, untuk hal kemuliaan dalam Islam ukurannya bukan apa dari jenis kelamin, tapi ukurannya adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya surah Ali Imran ayat 199. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabb-nya, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Yang begini pasti masuk Islam. Kalau ada ahli kitab percaya pada kitab Al-Quran dan percaya pada kitab sucinya yang dulu, pasti masuk Islam kalau itu. Kalau ada yang ngomong, ya saya percaya sama Quran, kitab suci, saya percaya pada Taurat, Injil, kok kemudian tidak mau masuk Islam, ya berarti ada yang salah dibaca atau memang belum dapat hidayah. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika datang berita kematian An-Najasyi, Raja Habasyah. Najasyi itu Raja Habasyah, Ethiopia. Bersabdalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita salatkan. Para sahabat bertanya, apakah kita menyolatkan seorang hamba Habasyah? Maka turun ayat tersebut di atas tadi, Ali Imran 199, sebagai penegasan bahwa orang yang meninggal itu adalah seorang mukmin Habasyah, agama aslinya Nasrani. Itu kita tahu ya, dalam dialog antara Raja Habasyah dengan delegasi Muslim untuk hijrah yang pertama sebelum Madinah. Itu di antaranya sahabat Ja'far radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain. Ketika ditanya tentang ini dan itu, seluruh jawaban sahabat itu cocok dengan Injil gitu. Cocok dengan Injil. Oh, berarti ini memang nabi yang kita tunggu-tunggu. Raja Najasyi itu masuk Islam akhirnya. Sebenarnya para orang-orang dekatnya Raja Najasyi itu banyak yang enggak setuju kalau Raja Najasyi masuk Islam. Tapi beliau tetap masuk Islam dan tidak takut akan kalkulasi politik. Jadi kalau secara politis, kalau dia pindah agama kan pamornya bisa berkurang lah gitu. Tapi ternyata tidak. Justru beliau sampai meninggalnya masih sebagai seorang raja yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Itu Raja Habasyah, namanya Raja Najasyi. Dan ini pertama kali ada sholat ghaib, pertama kali. Karena saat itu Raja Najasyi masih di Ethiopia, sementara Nabi saat itu masih berada di Mekah. Saya nggak tahu di Mekah atau sudah di Madinah, saya tidak tahu, mohon maaf. Kalau dari dirujuk pada ayat sebelumnya berarti sudah di Madinah ini. Karena nanti kepulangan hijrah yang pertama dari Habasyah itu Nabi sudah di Madinah ini. Jadi kepulangan kaum muslimin
di antaranya dipimpin oleh sahabat Ja'far radhiyallahu an, sepupunya Nabi itu ketika pulang itu Nabi sudah di Madinah itu. Ketika berangkat pertama hijrah itu beliau ini masih di Mekah, Nabi masih di Mekah. Karena hijrah pertama Nabi tidak ikut memang, dan itu hanya beberapa orang saja yang ke Habasyah. Nah, baru kemudian nanti ketika Nabi berada di Madinah, pas kepulangan dari Habasyah itu Nabi sudah di Madinah. Yang sahabat Ja'far itu diantaranya pulang, yang setelah itu ada perang Mu'tah itu yang berujung pada wafatnya 3 panglima terbaik dalam Islam, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu an, termasuk Ja'far radhiyallahu an, satu lagi saya lupa namanya, mohon maaf, yang ya pokoknya akhirnya 3 yang meninggal dunia itu akhirnya. Itu diantaranya. Allahu Akbar. Nah, ini pertama kali ada salat apa tadi? Ghaib ya, salat ghaib. Sebagai penegasan bahwa orang yang meninggal itu adalah seorang mukmin. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir bersumber dari Jabir. Kalau sebelumnya itu tidak ada salat gaib sebelumnya itu. Aturun. Sebelumnya enggak ada salat gaib sebelumnya itu. Pernah ada tukang sapu Nabi itu, tukang sapu masjid itu meninggal dunia. Terus di antara kebiasaan Nabi kalau ada majelis itu, kalau ada yang enggak hadir ditanya oleh beliau, si fulan mana? Sudah meninggal ya Rasulullah. Loh kok enggak diberitahu saya kalau bahasa kita? Saya pikir karena Anda sedang istirahat ya Rasulullah, terus kemudian ini orang biasa, tukang sapu gitu ya. Ya kita langsung makamkan saja. Kata Nabi, tunjukkan mana kuburannya. Beliau ziarah ke kuburnya, sholat jenazah di atas kuburan itu. Itu sebelum diberlakukannya sholat gaib. Itu kalau Anda baca penjelasan para ulama terkait dengan Nabi sholat jenazah di atas kuburan tukang sapu itu ada keterangan di bawahnya biasanya. Ini berlaku sebelum turun ayat ini tentang adanya sholat gaib, diawali dari wafatnya Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Itu seperti itu. Nah itu sebelum itu. Nah setelah ada kejadian Raja Habasyah atau Raja Najasyi meninggal dunia ini, ada diberlakukan syariat tentang sholat jenazah bil ghaib. Jadi kita tidak harus datang ke kuburannya, kita tidak harus mendatangi jenazahnya, tapi kita bisa mensolatkan dalam jarak jauh. Dan itu bisa berlaku walaupun beberapa hari telah berlalu. Jadi kayak ini Habasyah, Ethiopia kan daerah Afrika. Terus kemudian masuk ke Jazirah Arab itu berapa bulan perjalanan kira-kira ya, berarti lama kan? Nah, kalau lama atau berapa hari perjalanan berarti kan lama. Kalau lama berarti boleh walaupun tidak langsung, kalau memang misalnya kita baru tahu belakangan itu seperti itu. Malah syuhada Uhud itu pernah Nabi salatkan kembali itu setelah 8 tahun berlalu kalau enggak salah. Jadi perang Uhud itu tidak lama setelah perang Badar ya. Masih awal-awal Islam. Nabi itu di Madinah itu kurang lebih selama 10 tahun berdakwahnya. Jadi itu menjelang Nabi wafat itu yang sempat terjadi Nabi ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu Nabi mensalatkan kembali jenazah syuhada Uhud itu setelah berlalu kira-kira 8 tahun. Berarti itu sudah menjelang Nabi dan menjelang wafat. Itu seperti itu. Jadi tidak ada masalah walaupun sudah berlalu lama itu, misalnya kita baru tahu ya, tapi itu disolatkan itu boleh, tidak ada. Itu sebagai dalil lah bahwa itu boleh seperti itu. Karena sering orang nanya berapa batas waktu expirednya itu kalau kita mau mensolatkan jenazah. Tidak ada batasnya. Kalau memang kita belum tahu dan baru tahu, kalau kita mau mensolatkan jenazahnya boleh. Nah, cuman setelah adanya sholat jenazah bil ghaib itu kita memang tidak harus datang ke kuburannya sebagaimana hadis yang pertama, tapi bisa langsung di rumah kita tanpa harus ziarah ke kuburnya untuk sholat jenazahnya tersebut. Itu namanya nasikh mansukh. Ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus dalam hal ini.
Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa turunnya ayat ini Ali Imran ayat 199 berkenaan dengan An-Najasyi. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak yang bersumber dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Baik, sebelum kita masuk untuk yang sababun nuzul surah Ali Imran ayat 200, ayat terakhirnya enggak dibahas di sini. Silakan yang mau tanya dulu sebelum saya masuk ke surah An-Nisa insyaallah. Monggo Pak Haji. Kaitannya dengan perempuan bernikah dalam mensolatkan sebaiknya saja dari sebagai penghormatan atau yang khusus Yang salat jenazah. salat jenazah. Yang berhubungan di kuburannya tadi itu Pak. Mensolatkan untuk jenazah perempuan kan sudah diganti Oh, maaf. Iya, maaf. Domirnya, kata gantinya. Baik. Ya, saya pernah beberapa kali tahu sebagian kawan-kawan ustadz itu ketika mensolatkan jenazah perempuan itu tetap menggunakan hu sebagaimana teks hadisnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyahu anhu waj'al jannata maswahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da wa ighfir lana wa lahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Itu pokoknya intinya yang dibaca itu tetap menggunakan redaksi hu. Nah, terus saya pernah nanya, kalau ha kan memang domir yang betul ha itu kalau untuk bahasa Arab. Nah, saya nanya kenapa pakai hu tidak menggunakan ha. Kalau kata beliau, pertama dari segi bahasa tidak ada masalah karena memang domir perempuan kalau kita menggunakan hu itu penghormatan satu. Yang kedua, hadisnya begitu. Saya lebih suka menggunakan redaksi yang ada dalam hadis itu daripada terus saya berkreasi. Dan sebenarnya dalam Islam dua-duanya nggak ada masalah Pak Haji. Karena pada dasarnya dalam tata bahasa Arab menggunakan ha atau hu itu untuk perempuan tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah kalau dia laki-laki kita gunakan ha, itu yang mungkin agak bermasalah satu. Jadi intinya hu itu lebih menghormati sebenarnya betul nggih. Pidato kan selalu ngomongnya Kami, nah betul. Padahal saya artinya kan ya, betul. Penggunaan kata kami itu untuk penghormatan, ya betul. Merendah, kita merendah dan guna menghormati yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kayak doa-doa dalam Al-Qur'an itu. Ada beberapa kawan-kawan ustadz itu yang dalam berdoa itu yang aslinya Robban misalnya ada doa-doa tertentu itu yang menggunakan redaksi kami, ada yang menggunakan redaksi saya itu apa contohnya saya? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira itu kadang ada yang berubah Rabbirhamhum kama rabbauna shighara, ngoten nggih? Atau Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ada yang tetap tidak mau, tetap Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya tetap sesuai dengan teks redaksi Qur'annya, enggak mau merubah. Ada yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain, kalau ada yang mengatakan itu tabarukan, cari barokah sebagaimana ayat diturunkan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada surga itu maknanya apa? Kemudian yang kedua, bapak apakah di kepala atau di mana? Yang pertama. Kemudian yang kedua ini mengenai penafsiran kalau wilayah semuanya solidat dengan tujuan yang sedikit itu maksudnya bagaimana juga? Okay. Surga di bawah telapak kaki ibu itu ada dua redaksi ya. Yang satu didhaifkan oleh para ulama. Jadi yang satu disahihkan. Kalau yang didhaifkan itu yang redaksinya gini, al jannatu tahta
aqdamil ummahat. Nah, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau yang disahihkan itu yang saya tahu yang redaksinya itu fa innal jannata bla bla bla, saya lupa. Tapi intinya sama, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu banyak maknanya, Pak. Kalau kita ngaji dari para ulama tentang makna surga di bawah telapak kaki ibu dengan beberapa redaksi ya, yang intinya sama, teman ada yang didhaifkan oleh para ulama memang. Tapi intinya itu gini, Pak. Yang pertama makna zahir. Ya, bagi seorang anak potensi terbesar masuk surga itu ibu, Pak. Saya ulang, bagi seorang anak potensi masuk surga itu ibu. Bukan bapak. Bapak iya, cuman potensinya satu, Pak. Kalau ibu 3, ummuka. Ibumu sampai berapa kali? 3 kali, baru ayahmu. Jadi potensi seorang anak untuk masuk surga itu yang sangat besar dan menganga itu ada di ibu. Itu pada dasarnya dulu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang memaknai begini, Pak. Hadis itu bukan kalam hakiki, itu kalam majaz. Majaz itu berarti bukan makna yang sesungguhnya. Makanya dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini kalau kata para ulama, kalau orang tuanya kaya jadi surga, itu biasanya anak-anaknya ikut merasakan kekayaan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya kaya, keseringan anak-anak ikut merasakan kekayaan orang tuanya. Tapi itu tidak berlaku sebaliknya. Kalau anaknya kaya, lantas orang tuanya pasti merasakan kekayaan anaknya, itu belum tentu. Nah, itulah yang disebut dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi fa innal jannata tahta aqdamil ummahat itu yang sahih kama qala. Maka sungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu, dengan menggunakan kata jamak, ummahat itu jamak. Itu menunjukkan bahwa artinya bahwa di bawah telapak kaki orang tuanya itu anak akan bisa merasakan surga kalau memang orang tuanya itu kaya dalam hal ini. Maturnuwun. Makasih, Pak. Itu seperti itu, Pak. Bisa dimengerti ya? Nah, dan itu terbukti kan pada hampir di seluruh kehidupan manusia itu, kalau orang tua kaya, anak pasti hampir bisa dipastikan lah bisa merasakan kekayaan orang tuanya. Kalaupun ada anak yang tidak bisa merasakan kekayaan orang tuanya, ya orang tuanya konslet gitu aja. Nah, tapi hampir juga bisa kita lihat kenyataan, dan ini banyak, tidak hanya satu, banyak. Dimana kalau anaknya kaya, terkadang bahkan mungkin bisa jadi agak banyak ini contohnya, orang tua belum tentu merasakan kekayaan anaknya. Itu seperti itu. Wong saya itu sering bilang kok, karena ini orang sering nanya ke saya soalnya. Itu kita bantu enggak, misalnya dalam sebuah diskusi mau pendistribusian zakat itu kita bantu enggak? Saya bilang bantu saja. Tapi kan anaknya kaya. Tuh, jangan lihat anaknya kaya. Beliaunya kaya enggak? Beliaunya bagaimana? Karena belum tentu anaknya kaya, orang tuanya kaya. Kita lihat kenyataannya aja, jangan lihat anaknya kaya, beliaunya bagaimana? Itu aja. Oh, anaknya kaya belum tentu yang kaya mau memperhatikan orang tuanya. Satu ibu bisa mengasuh 10 anak. 10 anak belum tentu bisa mengasuh satu orang ibu. Itu seperti itu. Nah, itu rumus itu. Makanya ini semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti ya. Amin. Allahumma amin. Walaupun bukan berarti terus kalau anak kaya terus kemudian orang tua harus diberi banyak secara materi, tidak harus begitu. Tapi paling enggak itu ada perhatian. Yang menjadi orang tua itu hidupnya itu lapang gitu loh. Yang menjadi orang tua itu hidupnya itu lapang, tidak sempit, dimudahkan dan bukan dipersulit gitu.
paling enggak. Angka yang kita berikan ke istri kita, Pak, mungkin lebih banyak. Ke ibu kita mungkin tidak lebih banyak. Tapi perhatian itu yang menjadikan orang tua kita tercukupi, karena kebutuhan beda, Pak. Kalau istri kita kan sekolah anak, masa untuk kita biaya operasional rumah macam-macam, tentu beda dengan ibu kita yang mungkin sudah sepuh dan kebutuhannya juga tidak sebanyak istri kita. Tapi maksud saya, jangan sampai terus kemudian gara-gara itu orang tua kita tidak terlapangkan rezekinya. Itu seperti itu. Wallahu alam. Itu maknanya Pak ya, diantaranya ya. Tentu kita juga berdoa semoga anak-anak cucu kita juga menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang qurratu a'yun lah. Amin Allahumma amin insyaallah. Putra-putri kita, cucu-cucu kita semuanya semoga menjadi anak cucu yang qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu apa? Enak dilihat mata, menyenangkan dan menenangkan di hati, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mau mengajak anggota keluarganya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Dan yang tidak kalah pentingnya, semoga mereka, anak cucu kita juga, Allah anugerahi pasangan-pasangan yang qurrat. Kok pasangan-pasangan ya? Pasangan aja ya. Semoga Allah anugerahi pasangan. Perkara ini ada yang pasangan terserah. Semoga Allah anugerahi pasangan yang qurratu a'yun. Amin Allahumma amin insyaallah. Ya, tadi itu amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Itu seperti itu. Itu Pak ya pertama. Yang kedua tadi tentang apa tadi lupa saya, Pak? Oh iya, itu gini, Pak. Yang dimaksud dengan menjual ayat dengan harga yang murah dalam konteks ayat ini, mereka memilih tetap menjadi kafir karena dengan tetap menjadi tokoh agama sebelah, walaupun dia tahu kebenaran Islam, itu karena yang bersangkutan sudah terlanjur sejahtera dengan posisinya itu, Pak. Sehingga kemudian dia lebih memilih untuk tetap kafir daripada masuk Islam. Itu namanya menjual ayat dengan harga yang murah dalam konteks ayat ini. Nah, dalam konteks kekitaan, naudzubillah min syarri dzalik, menjual ayat dalam rangka untuk memenuhi ambisi nafsu kepentingan kita. Itu termasuk kepentingan politik, kepentingan kita lah yang sifatnya itu duniawi. Nah, ini yang bahaya, Pak, tidak boleh. Tapi kalau kita menyampaikan itu tulus untuk menyampaikan sebuah kebenaran karena Allah, dan ini memang kebenaran yang kita sampaikan adalah kebenaran yang memang sepatutnya kita sampaikan, maka itu tidak termasuk dalam kategori menjual ayat-ayat Allah. Memang agak ada kerancuan, Pak, di pada sebagian orang misalnya, mohon maaf ya, karena yang ngomong oposisi misalnya gitu ya, menyampaikan sebuah ayat, terus yang di dalam mengatakan, oh itu jual ayat itu. Enggak juga, belum tentu. Tergantung dari yang bersangkutan menyampaikan itu dalam konteks apa. Kalau dalam konteks menyampaikan kebenaran dan itu memang benar, ya tidak menjual ayat Allah. Nah, atau sebaliknya nanti orang dalam ngomong tentang ayat, terus kata yang di luar, yang oposisi ngomongnya apa? Wow, itu cari muka, itu jual ayat. Nah, itu ini jangan sampai kita saling tuduh menuduh, itu jangan. Kecuali Pak, memang secara nyata transaksional itu ada, transaksi itu ada. Jadi kecuali secara nyata kita lihat transaksi itu ada. Nah, itu baru namanya menjual ayat namanya. Nah, ini contoh ya yang nyata-nyata ada ya. Dulu zamannya partai masih 3 itu, Pak. Itu dari orang P3 itu sering ngomong wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh. Jangan kamu dekati pohon ini. Karena kalau kamu dekati pohon ini maka kamu akan menjadi orang dolim. Dihubungkan ke partai Golkar. Lah untuk melegitimasi supaya orang nyoblos PDI tanpa perjuangan, dulu kan PDI nggak pakai perjuangan. Itu, ayo di Al-Quran itu ada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu terang. Itu kan sudah terlalu memaksakan. Dulu zaman partai masih 3 itu. Dulu zaman partai masih apa? 3 itu. Ya, itu terjadi waktu dulu itu. Wong orangnya udah meninggal, semoga Allah rahmati beliau, rahmati Allah kasih. Karena orangnya sih orang baik sebenarnya. Cuman beliau pernah cerita apa adanya. Dulu saya itu zaman ketika partai masih 3, itu wis biasa golek ayat yang digaduk-gadukno supaya apa? Bisa menjatuhkan lawan politik, itu udah biasa, dan itu tentu jangan ditiru. Ya, itu mohon maaf, itu yang tampak di permukaan, Pak. Jadi kok ayat itu kesannya dipaksakan itu. Nah, belakangan ini muncul istilah cocok logi itu, Pak.
cocok logi itu. Jadi terkait dengan kejadian apa seolah-olah Allah mau berinteraksi dengan hambanya dalam konteks kekinian. Dan memang ada beberapa yang mungkin konteksnya cocok betul memang. Tapi sebenarnya memahami ayat Quran dengan sistem cocok logi itu tidak masuk dalam disiplin. Tidak masuk dalam disiplin ulumul Quran. Ya saya nggak tahu mulai kapan itu munculnya. Dan itu terjadi Pak pada sebagian orang. Ya tadi dicocok-cocokkan, kok cocok ya sama ayat ini. Ya contoh lah misalnya kejadian 212 misalnya. Dicarilah di Al-Quran ayat yang di ayat 212 itu bunyinya apa. Atau apa itu dicari-cari. Ya itu nanti multitafsir Pak. Bagi yang pro terhadap 212 nanti ngomongnya apa, nanti yang anti dengan ayat yang sama nyerangnya bagaimana itu. Ini namanya jelas lah. Ini mesti apa namanya dipaksakan tadi itu. Yang begitu itu enggak usah digubris lah. Ngaten Pak nggih, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mengenai menyampaikan kebenaran itu jangan disuudzoni. Monggo Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli sama? Oh nggih, baik. Kalau sependek yang saya pahami ketika Nabi mengajarkan sholawat terutama Ibrahimiyah itu menggunakan Allahumma sholli, Allahumma sholli. Kalau nggak pakai Allahumma tahu-tahu sholli, terus yang disuruh mengucap sholawat itu siapa? Kan sholli itu bentuk amar, sholli. Jadi sholli itu bentuk amar. Nah kalau misalnya tiba-tiba Bapak ngomong sholli, sampaikanlah sholawat, yang Bapak suruh bersolawat untuk Nabi itu, yang Bapak perintahkan atau yang Bapak mohonkan untuk melimpahkan sholawat untuk Nabi itu siapa? Nah, maka di situ disebutkan Allahumma wahai Allah sholli, sampaikanlah sholawat untuk ala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini pakai Allahumma Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, atau mohon maaf yang sepakat atau tidak sepakat terserah Anda, ada yang menggunakan kata Sayyidina Muhammad. Kalau Imam Nawawi mengatakan sunnah mengucap kata Sayyidina misalnya. Bukan Pak. Allahumma wahai Allah sholli, sampaikanlah sholawat dan salam gitu Pak. Yang dipersoalkan di mana ya Pak? Yang Allah. Bukan, itu mohon Pak. Jadi Allahumma wahai Allah sholli. Sholli itu bentuk amar, perintah. Sampaikanlah sholawat. Allahumma wahai Allah limpahkanlah sholawat. Sholawat di situ Pak maknanya Pak rahmat, ta'zim, maghfirah. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmatnya, kemuliaannya, ampunannya ala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan pemberitahuan Pak, itu kalam amar. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kalam khabar, ada kalam amar. Ini kalam amar Pak, perintah. Karena kepada Allah berarti kalam permohonan, kalam doa. Jadi ini mahallud doa. Jadi konteksnya berdoa Pak, bukan memberitahu, bukan. Kalau yang memberitahu itu ada di surah Al-Ahzab. Ayatnya ayat 56 itu Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu Al-Ahzab surah ke-33 ayat 56. Itu yang sifatnya khabar, kalam khabar, kalam pemberitahuan. Saya kira itu Bang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Monggo Pak. Silakan. Ini dengan surat Al-Imran ayat 195 bahwa janji Allah untuk orang-orang yang beriman di surga itu, kalau untuk laki-laki kan ada bidadari yang naik,
Antarul Makmum, nah Indonesia Rumah Pak. Nah kalau untuk perempuan itu tidak dijelaskan, kalau dikatakan di Buruni Antarul Makmum yang sama. Jadi untuk yang perempuan itu tidak jelas kenapa tidak ada atau apa. Iya. Terus yang kedua, sholat jenazah itu saya pernah ikut, ada yang 5 takbir, ada ya Pak. Apa itu? Sholat jenazah. Iya. Ada yang 4 takbir, ada yang 5 takbir juga. 5 takbir ada? Sholat jenazah? Iya, sholat jenazah. Ada yang 5 pernah ikut. Oh, pernah ikut, itu ya. Bahkan di sini 5 takbir. Iya. Terus sholat jenazah, karena Rasulullah pernah menyalahkan orang pengurus masjid Tolha di Aminal itu, Rasulullah sholat di depan kuburannya itu sampai sebulan, 3 bulan atau berapa itu lakunya. Kalau sholat ya di depan kuburan. Oke. Baik. Yang pertama mengenai bidadari. Kalau perempuan kan dapatnya apa? Kalau laki-laki kan dapat bidadari. Kalau perempuan dapat apa? Ya memang betul Pak, di Al-Quran itu sependek yang saya pahami, bahkan dalam hadis itu nggak disebutkan perempuan dapat bidadari, itu nggak dapat. Justru nanti bidadari itu menjadi pelayan bagi penghuni surga, termasuk untuk perempuan. Dan terus perempuan dapat apa? Ya, jadi perempuan itu nanti dapat suami Pak, dapat suami. Suaminya siapa? Ya suaminya dia di dunia ini. Kalau suaminya masuk surga. Kalau suaminya masuk neraka gimana? Kayak Fir'aun itu sama Asia. Maka wanita itu akan dinikahkan dengan laki-laki yang istrinya masuk neraka, Pak. Nah, jadi wanita yang masuk surga akan dinikahkan oleh Allah dengan suaminya di dunia. Itu saya sudah ketemu dengan beberapa ibu-ibu, 2 atau 3 saya lupa orang ngomong sama saya. Jadi ntar kita sudah ketemu sama dia lagi Ustaz ya. Itu ada yang begitu itu. Real ngomong gitu Pak, real ngomong gitu itu. Ada. Jadi ada sebagian ibu-ibu itu kalau saya ceritakan nanti akan ketemu sama suaminya yang sekarang ngomongnya gitu. Jadi nanti saya ketemu sama dia lagi. Ya, lo lagi. Saya bilang nanti yang di surga gak kayak gini lagi Bu. Saya sudah beda di surga nanti. Nah jadi dapat Pak, tapi suaminya sendiri. Terus kemudian kalau dia suaminya masuk neraka, ya dia masuk surga sendiri. Nanti dikasih suami dari seorang suami yang istrinya masuk neraka. Kayak Nabi Nuh kan, istrinya kan di Al-Quran ceritakan masuk neraka, Nabi Lut juga kan. Nah itu nanti dijodohkan dengan orang-orang seperti beliau Pak. Itu seperti itu. Nah terus kenikmatannya perempuan apa dong kalau gitu? Tenang Pak, seks di dalam surga itu bukan kenikmatan yang paling nikmat. Saya ulang ya, seks di dalam surga itu bukan kenikmatan yang paling nikmat. Nikmat yang paling nikmat di surga itu adalah menatap dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling nikmat, Pak. Jadi nikmat yang paling nikmat di dalam surga itu. Tuh, dan yang kedua, kalaupun ada bidadari yang Allah ceritakan itu kan pelayan, Pak. Pelayan, dan pelayan itu kalau kata para ulama, laki-laki yang mendapatkan di surga bersama istrinya itu nggak akan sempat Pak menikmati apa bidadari itu. Kenapa? Karena dengan istrinya saja dia sudah tidak bisa bosan, Pak. Jadi dengan istrinya yang ada saja dia sudah tidak bisa bosan. Jadi nggak ada waktu Pak menikmati bidadari pelayan yang ada itu, tidak ada waktu. Kenapa? Karena istrinya saja dia sudah tidak ada bosannya. Karena ingat, nikmat di surga itu mustaqar, selalu berbeda. Hari ini Bapak kumpul dengan istri rasanya begini, besok sensasinya beda lagi Pak. Besok beda lagi sensasinya. Kalau kita kan ya wis itu saja. Yang itu saja kan. Ya, jadi itu ya kira-kira. Jadi bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi itu Pak yang harus
Itu yang harus dipahami. Tapi istri itu seperti singkong. Bisa dibuat keripik, bisa. Dibuat geduk juga bisa. Dibuat tape juga bisa. Dibuat apa lagi ayo? Nah, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Makanya kata Quran ada kata ja'ala, Pak. Ja'ala itu harus diusahakan. Jadi saya ulang, Pak, ya, kembali pada pertanyaan Bapak tadi. Di surga perempuan tidak dapat bidadara. Baik Quran maupun hadis, setahu saya tidak menginformasikan itu, tapi dia akan mendapatkan suami, Pak. Ya, suaminya siapa? Suami dia di dunia ini, dan yang pasti nanti kalau dia nggak punya suami di dunia, akan diberi suami nanti di akhirat. Dan kalau misalnya suaminya masuk neraka, akan diganti dengan suami wanita lain yang masuk neraka, istrinya, suaminya masuk surga. Pokoknya tetap berpasang-pasangan. Dan saya ulang, seks di dalam surga bukan kenikmatan yang paling utama. Saya ulang, seks di dalam surga bukan kenikmatan yang paling utama. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Anda yang sudah di umur 70 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas, barangkali kan itu bukan juga yang paling utama, barangkali. Tapi yang 60, yang encoknya sering kumat tapi kalau yang masih tahes ya nanti lain bab itu nanti. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya, Bu ya, Pak ya. Yang terakhir apa tadi, Pak, tentang apa? Oh iya, itu saya belum tahu saya, Pak. Jadi kalau ada salat jenazah 5 takbir itu saya belum tahu. Belum baca juga. Kalau Abu Nawas sholat jenazah sambil rukuk sujud itu saya pernah tahu kalau itu. Tapi itu kan karena dia lupa. Karena dia terlanjur malu ditanya, kenapa sholat jenazah tadi pakai rukuk dan sujud? Katanya ini orang banyak dosanya, jadi perlu sujud dan rukuk. Tapi itu kan cerita, bukan dalil. Nah, atau kisah Kiai Bisri Mustafa, ya, bukan Mustafa Bisri, abahnya Kiai Mustafa Bisri itu pernah diminta untuk mensolatkan jenazah orang Cina yang masih belum masuk Islam, mati dalam keadaan kafir lah. Itu yang bersangkutan itu minta tolong sama Pak Kiai, saya tolong disolatkan jenazah ayah saya. Akhirnya disolatkan jenazahnya itu, tapi beliau bukan sholat jenazah, bukan sholat jamaah zuhur atau isya itu di rumahnya orang Cina itu. Jenazahnya taruh di belakang kitanya, sama Kiai Bisri itu taruh di belakang jenazahnya. Beliau bersama santrinya sholat isya. Terus kata Cinanya, Pak Kiai, saya lihat sholatnya Pak Kiai kok beda sama orang-orang pada umumnya. Kok jenazah ayah saya taruh di belakang, biasanya kan di depan. Kata Pak Bisri, kalau yang di depan itu sudah tahu jalannya ya. Kalau bapak sampean di belakang belum tahu jalannya, biar ikuti saya. itu akal-akalan sebagian. Tapi itu bukan dalil, itu cuma cerita saja. Yang dalil adalah takbir itu 4 kali. Jadi bukan 5 kali. Kalau 5 kali saya belum tahu. Bukan tidak ada, saya belum tahu saya. Siapa tahu nanti ada, saya belum tahu. Terus apa lagi tadi, Pak? Yang batas berapa bulan gitu ya, di kuburan tadi ya, depan kuburan itu. Saya belum tahu pembatasannya, Pak. Diskusinya para ulama itu cuman gini aja sih. Itu kan kejadian sebelum adanya disyariatkannya sholat bil ghaib untuk jenazah. Jadi setelah ada bil ghaib, para sahabat yang saya tahu itu mengerjakannya bil ghaib. Jadi bukan di kuburan lagi mengerjakannya. Nah, namun ada juga yang mengatakan enggak, itu tetap berlaku. Ada yang mengatakan begitu, karena memang nasih mansuh ini ulama beda pendapat. Apakah itu diberlakukan nasih mansuh atau yaitu tidak ada nasih mansuh. Jadi memang untuk yang kalau memang kita berada di situ ya kita sholatkan jenazahnya di situ. Nah, kalau Bapak nanya tadi batasnya berapa bulan, Bapak mungkin saya terangkan tadi ya. Oleh Imam Al-Qurtubi, setelah 8 tahun berlalu, syuhada Uhud itu disolatkan kembali oleh Nabi, Pak. Kalau saya nggak salah saat itu sedang terjadi banjir bandang, sehingga beberapa jenazah itu terkikis, terus dimakamkan kembali. Sebelum dimakamkan kembali setelah 8 tahun itu Nabi melakukan sholat jenazah kembali untuk para syuhada Uhud saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Saat di Uhud itu kan memang
kaum muslimin mengalami kekalahan yang luar biasa sampai Nabi sendiri terluka itu kan. Sehingga beberapa jenazahnya semuanya dimakamkan gitu aja lah. Nah, disitulah terus kemudian Nabi mengulang sholat jenazah itu setelah 8 tahun berlalu bahkan. Jadi kalau hanya 1-2 bulan tidak ada masalah Pak, sebenarnya. Kalau Bapak sepakat dengan bahwa itu bukan dalil yang mansukh. Tapi kalau Bapak meyakini dalil yang mansukh, ya bil ghaib itu sendiri ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada lagi yang lain? Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.